Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Penang Sahabat Jagat. Terima kasih untuk saudara semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Penang Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Syahri, dan insyaallah dalam video kali ini kita akan mencoba melihat suatu fenomena yang sebenarnya ini fenomena alam yang luar biasa, cuman herannya tidak sampai diberitakan di televisi, internet, televisi gitu. Kami mendapat kiriman video dari salah satu saudara kami yang ada di Cina. Jadi beliau ini di sana itu jam 11 siang, tapi tiba-tiba langsung gelap, tertutup awan seperti malam, dan durasinya itu lama loh. Jadi jam 11 siang itu yang tadinya terang tiba-tiba langsung gelap semua, tertutup seperti malam, awan tiba-tiba nutupi cahaya matahari itu. Apa gerhana, tapi kenapa tidak di berita itu enggak? Iya, maksudnya mengabarkan itu. Dan banyak yang membuat video waktu itu lah. Kami dikirimi oleh saudara kami video ini dari saudara kami yang ada di Cina, ingin tahu ini kenapa, fenomena apa, dan tidak ada pemberitahuan dari pihak pemerintah di sana, entah itu gerhana, entah itu apa, tapi tidak ada, tiba-tiba terjadi aja. Jadi masyarakat di sana itu kaget ya. Fenomena ini yang istilahnya sangat luar biasa, tapi tidak sampai diberitakan di TV internasional ataupun TV lokalnya di sana gitu. Bahkan pemerintah di sana pun tidak mengabarkan. Mungkin ada ya beritanya di TV sana, cuman tidak sampai di Indonesia. Dan menurut kami ini fenomena yang istilahnya pertanda apa gitu. Ini hal yang sangat keajaiban bagi mereka, katanya keajaiban dan alam. Nanti kita coba mediumisasi terkait fenomena alam ini yang terjadi di Cina. Sebenarnya ini ada apa, dan terjadi alam ini murni karena alam atau memang ada sesuatu di balik itu semua. Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi, dan semoga untuk sedulur para sahabat jagat bahwasanya nanti berdialog dalam bahasa jin kita harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pro dan gambaran. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah yang baik yang nanti bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja. Jadi udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang yang nur cahaya ning nirwana bantu saya benteng itu kepada tidak ada efek dari mediumisasi sampai mediumisasi selesai dan tersita 99 lapis cahaya dari sang yang bercahaya terbenteng dan terbuka otomatis saat mediumisasi selesai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, untuk saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa bercerita tentang fenomena alam yang terjadi di Cina saat siang menjadi gelap, tiba-tiba menjadi gelap, yang bisa bercerita tentang itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana. Semua energi di sekeliling ini semuanya netral, tidak ada jin fasik penyusup semuanya. Sallallahu menyesuaikan dengan jasad dan roh, tidak melukai jasad dan roh. Sallallahu melihat kejadian awan gelap di Cina.
Assalamualaikum. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa manusia. Siapa ini yang diizinkan hadir? Pakai bahasa manusia. Saya bantu biar bisa bahasa manusia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Kami dari golongan bangsa siluman. Siluman. Ya, Siluman apa? siluman naga putih. Siluman naga. Naga putih. Coba disesuaikan, disinkronkan selaras sementara seperti jasad manusia. Ya, pelan-pelan. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya mengganggu Anda. Alhamdulillah. Anda sudah muslim ya? Sudah dimuslimkan dahulu, dimuslimkan di waktu kami diutus. Siapa dulu yang mengutus dan memuslimkan Anda? Dulu di negeri Cina itu yang awal menyebarkan virus penyakit yang sampai ke negeri ini. Oh, ya, corona itu. Ya, itulah kami berikut pasukan yang dikirim dari langit untuk mengajak, untuk memberikan suatu ajab kepada negeri Cina itu. Oh, jadi Anda berarti asalnya dari atas, tapi posisi di atas negara Cina. Ya, tetap kami di sana. Kenapa kami ditugaskan di sana? Hanya untuk memantau para manusia di negeri itu. Jika sudah terus-menerus berlebihan,
nanti akan kusebarkan lebih dahsyat lagi daripada dulu yang kusebarkan virus itu. Tapi saya pernah mendengar seperti Anda sosok naga yang putih, dan di sana ada rajanya naga. Di sana banyak siluman naga karena manusia di sana menyembah perwujudan kami, bangsa siluman ataupun bangsa jin. Mereka sembah, mereka puja-puja itu sebagai Tuhannya. Maka kami ditugaskan dulu untuk menyemburkan penyakit itu semua, untuk mereka mengajak, memperingatkan agar mereka menyadari. Tapi semua itu sia-sia. Ya, walaupun sia-sia tapi menjadi sebuah peringatan. Sebenarnya dulu kan banyak manusia yang memahami tentang itu. Bahkan virus itu ditiru oleh mereka, disebarluaskan ke negeri yang lain sampai ke Nusantara ini. Berarti itu disengaja. Yang pertama itu kami semua yang menurunkan, tapi sesudah itu mereka mengambil virus itu disebarluaskan kepada negeri yang lain. Karena mereka tidak mau hanya negerinya saja yang terkena. Itu ulah mereka sendiri. Kami jadi mengganggu Anda, menghadirkan Anda ke sini. Untuk datang ke sini ya, karena ada lagi kejadian yang menurut kami itu aneh. Tiba-tiba di negara Cina kejadian jam siang tiba-tiba jadi malam. Apakah benar terjadi atau berita bohong atau settingan itu apa? Memang benar-benar ada seperti itu. Kami mendapatkan kiriman video dari saudara kami yang ada di Cina. Memang itu benar, tapi tidak mutlak semuanya. Sebagian itu ditambah dari ulah mereka yang membuat matahari buatan yang sudah mendahului sang pencipta di dunia yang mereka gagah. Mereka negara Cina ini sudah membuat matahari sebuah eksperimen yang efek dari itu. Nanti akan terjadi lebih dahsyat peringatan dari langit. Itu bukan kami bangsa siluman lagi yang turun ke negeri itu.
Itu semuanya utusan dari Sang Pencipta di atas langit. Berarti akan ada yang lebih. Ya, nanti akan terjadi karena mereka sudah mendahului Tuhannya. Mereka sudah salah menyembah selain Sang Pencipta. Bahkan mereka tidak mempunyai Tuhan. Banyak mereka tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan. Ya, mereka ada sebagian tidak meyakini. Kenapa bala bencana dari alam lebih dahsyat daripada negeri-negeri yang lain? Mereka mengalami kedahsyatan ajab. Itu semuanya adalah peringatan demi peringatan kepada negeri itu. Dan itu akan lebih dahsyat lagi terjadi selain kemunculan pintu Dajjal keluarnya itulah di negeri itu. Dan terjadi getaran dahsyat akan meluluh lantakan negeri itu. Karena mereka nanti bagian yang masih ada, yang masih hidup, itu akan jadi pasukan-pasukannya bangsa Dajjal. Mereka sudah merasakan saat ini pun juga peringatan demi peringatan dari gempa, dari banjir, dari lautan. Semuanya saat ini turun lagi dari pasukan langit, menggelapkan di sekitar negerinya. Itu semuanya adalah agar mereka menyadari, tapi mereka menyalahkan itu semuanya fenomena alam. Padahal itu akan terjadi kedahsyatan di negerinya. Lebih dari itu, bukan hanya gelap saja, tapi akan terjadi kehancuran yang dahsyat untuk mengambil sebagian manusia di negeri itu. Karena sudah tidak dihiraukan lagi. Karena mereka sudah tidak meyakini dengan yang menciptakan. Itu semua jelas. Semuanya ya, ada sebagian umat muslim di sana, di Cina itu. Ya, itu tidak terjadi sampai bersih. Oh ya. Nanti akan terjadi kedahsyatan. Semuanya sudah dikehendaki dan semuanya diutus untuk negeri itu sebagai contoh kepada negeri-negeri yang lainnya. Apa nanti efek sampai terasa di Indonesia ini? Itu jelas. Karena mereka sudah menyebarkan melalui satelit
dan melalui alat kecanggihannya yang tidak bersalah pun akan terkena imbasnya. Sekarang sudah dimulai. Sebenarnya bukan fenomena alam. Sebenarnya itu adalah isyarat, tanda-tanda untuk manusia di negeri itu. Iya, sebenarnya juga ini isyarat, ini tanda-tanda bagi manusia di sana. Tapi percaya tentang Tuhan dan mereka masih keyakinan itu dan sebenarnya mereka sedang merencanakan apa ya? Sampai peringatan besar turun dan Mereka ingin dilihat, ingin diketahui oleh negeri-negeri yang lain. Kecanggihan, kepintaran otak pikirannya ingin diketahui oleh negeri yang lain. Padahal itu semua sudah mendahului kehendak Sang Pencipta. Dan mereka tidak mungkin melawan kekuatan dari pasukan Sang Pencipta alam semesta. Mereka tidak akan mampu untuk mengendalikan alam itu dengan kepintarannya ataupun kesaktiannya. iya, mereka kadang terlalu pandai, jenius, dan tapi mereka sampai melupakan tentang Tuhan. Ya, itu semua pasukan-pasukan Dajjal yang sudah keluar menghinggap di dalam tubuh jasad mereka untuk menunjukkan keilmuan tentang teknologi, tentang kecerdasan, agar disegani oleh negeri yang lainnya. Timbul rasa nanti mereka akan merasakannya sendiri. Semua itu kesalahannya karena sudah merusak alamnya sendiri dan negerinya sendiri. Kekuatan alam sudah diambilnya oleh mereka dengan teknologi. Bahkan membuat matahari meniru kekuasaan Sang Pencipta. Itu semuanya kembali akan menghancurkan negerinya sendiri. Ulahnya sendiri. Kalau sampai nanti yang akan terjadi di sana dan imbasnya terasa sampai Indonesia ini, apa itu dari laut yang mereka akan yang dialami sama mereka yang sampai terasa di Indonesia? Dari lautan, tapi tetap virus itu akan menyebar melalui udara juga. Maka mereka sudah memasang radar dari kejeniusan mereka itu yang dipasang ke negeri-negeri yang lainnya.
Berarti tujuannya itu sebenarnya mereka ingin diakui gitu ya? Ya, ingin menguasai. Oh, ingin menguasai. Ingin menguasai jagat raya. Karena mereka disusupi oleh pasukan Dajjal. Mereka sudah seperti hewan. Mereka tidak seperti manusia. Itu semua dikendalikan oleh energi dari kekuatan bangsa Dajjal itu. Tapi belum semuanya keluar muncul ke bumi. Karena belum saatnya tiba. Banyak manusia yang memahami tentang ini dan banyak manusia yang dapat pemahaman dan hidayah. Kami ditugaskan hanya di atas negeri itu saja. Dan kami pun hanya baru sekali ditugaskan untuk menyebarkan bala itu. Tapi mereka sendiri yang menyebarkan, meluaskan virus itu. Saya pernah mendengar, apa benar atau tidak kabar yang saya terima? Apakah di sana ada seseorang yang jauh dari Kaisar Raja pertama Cina? Ya, Ada. benar sekali. Itu sudah kulihat jelas. Berarti sosok raja atau kaisar yang berubah menjadi raja. Ya, dia perwujudan naga merah. Warnanya merah. Ya, Apa Anda tidak berkomunikasi sama beliau? mereka golongannya bangsa jin yang menyerupai manusia dan menyerupai sosok naga itu. Itu jin yang tertua di zaman dahulu. Ya, semoga ini bisa menjadi wawasan untuk kami semua yang ada di Indonesia dan saya ucapkan banyak terima kasih. Anda mau memberikan penjelasan dan Anda memberikan waktu datang ke sini. Semoga ini banyak yang mengetahui dan banyak manfaat. Hanya memberitahu. Ya. Itu semua yang kuucapkan itu gambaran. Tapi nantinya akan terjadi. Karena tanda-tanda itu semua sudah nyata. Dan mereka tidak menghiraukan semua itu. Mereka fokus dengan kecerdasan otaknya yang dikendalikan. Mereka fokus dengan dunia. Mereka ingin hidup di bagiannya saja.
ingin menguasai, tapi bahkan akan terjadi kehancuran. Semuanya awal dari negeri itu. Awal dari negeri itu akan menyebar luas dan terjadinya pembaharuan nantinya. Pembaharuan Di negeri-negeri yang lain pun akan kena imbas. Akan kena dampaknya. Maka dari itu, kami beritahu agar semua makhluk di bumi ini bergegas untuk kembali kepada Sang Penciptanya, agar mengenali Tuhannya yang sebenarnya. Kebenaran itu jika tidak dicari ataupun diajari akan terjadi, tidak akan terjadi. harus tetap kita cari dan kita pelajari ya. Bergegaslah. Kenapa semua itu sudah tercatat dari zaman dahulu kala. Iya, insya Allah kami memahami dan kami akan memberikan kabar ini kepada saudara kami. Persiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi zaman-zaman yang akan datang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Negeri Cina itu sudah disebut dari dahulu. Iya, kita kan disuruh belajar sampai ke negeri Cina karena memang di sana orang-orangnya pintar. Karena itulah pusaran terjadinya keilmuan dari yang baik dan buruk. Berarti ada dua-duanya yang baik. Dari yang ingin menghancurkan dunia dan yang menyelamatkan dunia. Negeri itulah pusatnya. Pasang-pasangannya di sana ya, antara baik dan buruk ya. Ya, kenapa mereka meyakini dari kebaikannya itu suatu leluhurnya dari sosok yang sudah disebutkan. Ya, leluhur. Terjadinya reinkarnasi itu memang nyata. Pembaharuan penerus demi penerus, bibit-bibit sampai terjadinya akhir dunia ini. Itu semuanya memang benar. Jikalau ada zaman terdahulu, pasti ada zaman yang akan diakhiri. Mereka turun-menurun reinkarnasi, meneruskan jejak-jejak leluhurnya, baik dari keilmuan yang sesat, keilmuan yang menghancurkan dunia, maupun keilmuan untuk memperbaharui dunia, untuk menyelamatkan dunia. Itu semua pilihan. Iya. Dan mereka hanya segelintir manusia yang meyakini itu kebenaran. Karena sudah ditutupi dengan dunia yang sudah mereka genggam, keilmuan yang sudah mereka miliki,
dibuktikan, dinyatakan ke negeri-negeri yang lain. Walaupun awalnya mereka hanya meniru, hanya mengikuti, tapi buktinya nyata mereka bisa membuktikan sendiri keilmuan teknologinya. Ya bahkan lebih baik, lebih canggih gitu di sana. Ya, karena dibantu oleh kesesatan itu pasukan Dajjal yang hingga pertama di negeri itu, yang akan menguasai dunia, yang akan menghancurkan umat yang mempercayai agama kebenaran, bahwa dengan adanya Tuhan mereka akan menyesatkan ke negeri-negeri yang lain, sampai terjadinya awal kehancuran di negerinya sendiri. Semoga di Indonesia terjaga dari hal-hal seperti itu. Ya, mereka itu mengorbankan tempat dan negerinya karena ingin menyebarluaskan kehancuran. Tapi tidak semua ya. Banyak saudara kami, banyak teman-teman Banyak yang mengetahui kebenaran, yaitulah leluhur-leluhur yang hingga yang reinkarnasinya itu semua ada sebagian yang meyakini. Karena itu semuanya sudah diyakini dari zaman terdahulu. Leluhur-leluhurnya sampai terkenal di negeri-negeri yang lain. Alhamdulillah juga di Indonesia banyak saudara kami yang dari Cina menetap di Indonesia. Ya, Muslim. Mereka menyebar kemana-mana. Itu semuanya agar terselamatkan sebagian yang meyakini leluhur itu. Jadi itu juga dibimbing oleh leluhurnya ternyata ya. Ya, Diselamatkan ya. karena meyakini bahwa reinkarnasi itu nyata terjadi. Tapi yang tidak meyakini adanya Tuhan dan tidak meyakini bahwa keturunan turun-menurun itu, itulah mereka yang akan menghancurkan negerinya. Hanya di luar negerinya yang akan bertahan karena mereka sudah menyebar luas. Ya semoga ini semua menjadi sebuah peringatan untuk semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya tidak bisa lama-lama kepada Anda karena Kami sudah mengetahui semua itu. Iya. Kami mengucapkan sama Iya. karena kami diselamatkan dan dimuslimkan oleh penguasa raja di raja, penguasa alam siluman. Kami setelah mendapatkan tugas itu sudah menetap di negeri itu, tapi hanya Di atas saja. melihat Iya. saja. Ya, semoga istiqomah di sana tugasnya diselesaikan. Ya. Dan semoga tercapai sebagai amal ibadah kepada Allah nanti. Ojo, amin. Monggo silakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.